Cek, cek. Apakah suara saya terdengar sampai sana? Semoga terdengar ya suara saya dari jelas. Nanti kalau misalkan Dengar, suara Pak. saya tiba-tiba hilang atau sinyalnya nggak baik, langsung mention aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita langsung lanjutkan ya. Kemarin tuh kan seingat saya kita sudah bahas menggunakan Excel itu ya, di mana kita tentang peta, tentang pemetaan gitu. Nah, di awal seingat saya kita juga sudah pernah membahas tentang regresi ya, atau korelasi yang waktu itu kita menggunakan R. Nah, sekarang di Excel yang baru, ini saya menggunakan Excel 2019 ya, atau 2020, teman-teman juga boleh. Di Excel yang baru itu untuk nilai R, sorry, untuk nilai korelasi sama nilai regresi yang ditampilkan itu sudah cukup bagus. Dalam artinya sudah mendekati software-software statistik. Kan selama ini kita kenal software statistik itu kan koyo SPSS, yang paling populer ya. Terus baru-baru ini juga ada R yang kita pelajari. Nah, itu yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan masuk ke jurnal-jurnal internasional biasanya mereka mengatakan perhitungan statistik menggunakan SPSS atau perhitungan statistik menggunakan R biasanya gitu. Nah, angka-angka yang diberikan oleh SPSS sama R itu kan mirip-mirip. Nah, ternyata Excel zaman sekarang, terutama Excel yang baru-baru ya teman-teman, saran saya Excel yang 2019 ke atas, itu nilai statistik yang diberikan itu juga sudah bagus. Sudah mendekati R maupun SPSS. Jadi saya rasa ada baiknya kita banyak membahas statistik ataupun data science yang bisa kita lakukan dengan Excel. Ya kemarin itu ya kita bikin peta di Excel ternyata semudah itu ya nggak sampai 5 menit jadi yang penting datanya ono ya meskipun maintenance petanya visualisasi petanya tidak sebagus kalau kita bikin di R ya masih terbatas ya, ya semoga akan ada pengembangan-pengembangan lebih lanjut. Oke, hari ini kita bahas tentang regresi dan nilai korelasi yang bisa kita dapatkan dari Excel. Oke, semoga Excel dari saya sudah muncul. Oh iya, teman-teman untuk minggu depan nanti presentasi ya. Jadi mulai minggu depan per bulan kita ada presentasi. Jadi dari Anda satu persatu nanti Anda angkat studi kasus tertentu untuk presentasi. Apa yang dipresentasikan tergantung pada studi kasus Anda. Apakah kasus Anda itu nanti ditampilkan berupa regresinya atau berupa histogramnya atau Anda mengangkat sebuah kasus yang nanti bisa ditampilkan petanya, nah itu macam-macam dari Anda ya bisa saja. Oke, untuk cepat ya teman-teman. Saya agak salah kemarin kan teman-teman Exade mau mari akreditasi ya. Nah sekarang minggu ini gantian saya ini ya yang persiapan untuk akreditasi. Misalnya di sini punya variabel pertama, kemudian di sini variabel acak saja ya. Misal range between. Nah, ini untuk kita menimbulkan nilai-nilai acak, misalkan saya kasih 300 sampai 2000 gitu misal. Nah, ini tinggal saya tarik aja ya. Mau nilai umpomo ayo. Umpomo mungkin misal ya untuk latihan saja. Dan di sini saya juga kasih random ujung lagi. Nah, minimal ada angka-angka yang kita main-mainkan di sini. Misal di sini angkanya 200 sampai 400. Oke. Terus ini saya samakan jumlahnya 20. Ini kan dia masih berubah-ubah ya, biar tidak berubah kita jadikan dia value. Nanti kalau teman-teman dapat mata kuliah komputer bisnis akan belajar X. Ya. Nah, pendekatan kita sekarang X-nya adalah untuk data. Oke, kita punya dua data. Misalkan data pertama ini misal kemiskinan. Yang kedua ini misal stunting. Jadi kita ingin running out of time. Nanti like zoom tiba-tiba mati langsung rejoin lagi ya teman-teman. Karena ini zoom premiumnya sudah nggak habis, kita tinggal zoom yang gratisan. Nah, misal kita mau menjawab bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap resiko stunting misal. Ini kita mau jawab. Nah, ini harus kita jadikan, harus kita analisis dengan data. Nah, di Excel sudah tersedia. Mendingan tinggal ambil aja di sini, namanya data. Ya.
Kemudian di sini ada data analis. Semoga kelihatan. Saya lihat data analis. Nah, di dalam data analis ini macam-macam isinya. Ono histogram, ya, correlation, correlation. Di bawah juga ada regression, sampling, sampai t-test dengan dua sampel. Ingat ya, t-test itu kan bisa macam-macam sampelnya ya. Ini Excel saat ini baru menyediakan t-test untuk dua. Mungkin next time dia akan menyediakan berbagai macam. Oke, histogram masih ingat ya kemarin ya, termasuk cara baca histogram. Diingat-ingat lagi teman-teman. Kita mau mencari korelasi antara dua hubungan. Korelasi itu hubungan antara dua variabel. Itu yang kita jawab. Jadi kita ingin menjawab bagaimana hubungan kemiskinan dengan risiko stunting. Apakah pengaruhnya kuat, lemah, atau bahkan tidak berpengaruh. Nah, akan ngono ya. Kita klik correlation dan oke. Nah, di sini ada input ring. Nah, ring itu yang mana? Berarti dua tabel ini. Oh, dua tabel, dua kolom ya. Iki. Nah, ini kita klik di sini untuk input ring. Jadi langsung aja klik begini ya. Klik mouse, nah, ringnya sudah masuk. Jadi dari kolom A2, paling bawah B2. Benar ya? Sudah. Nah, ini sudah masuk A2 hingga B20. Jawab auto aja ya, kolom maupun tidak kan sudah kita klik. Dia muncul di sini hasilnya. Ini ya. Nah, dia muncul hasil di sini. Kolom satu, kolom satu terhadap kolom satu. Oh, iya bener ya. Kolom satu terhadap kolom satu nilainya satu. Kolom dua terhadap kolom dua nilainya juga satu. Nah, kan ini kembar, satu ke satu, dua ke dua. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana reaksi di kolom 2 dengan kolom satu sehingga nilainya sekian. 0,2. Nah, 0,2 ya apa? Ingat, angka 0,5. Netral. Kalau di bawah 0,5 berarti pengaruhnya lemah. Kalau di atas 0,5 berarti pengaruhnya kuat. Apalagi 0,9, 0,97 mendekati angka satu ya intinya. Semakin mendekati angka satu itu pengaruhnya semakin kuat. Nah, kalau ini 0,2 berarti kan di bawah 0,5. Jadi kita simpulkan bahwa misal nih, kalau kamu gaya redaksi, kemiskinan memiliki pengaruh yang lemah terhadap risiko stunting dengan nilai korelasi 0,29. Bisa gitu ya. Ini kalau kita bulatkan bisa sih 0,3. Tetap aja kan takutnya lemah karena di bawah 0,5. Jadi gitu. Paham ya? Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita timbulkan. Loh, Irfan gini berarti emang. Kolom-kolom saya Irfan. Nah, ini di sheet 1. Jadi ini boleh ya, ada taruh di sheet 2 atau ada taruh di sheet 1, itu maintenance di settingan saja. Sampai ini saya Ctrl X, saya taruh di sini. Nilai korelasinya sekian. Nilai korelasi. Correlation well, ya. Semoga bisa dipahami. Oke, matriknya ini ya. Kalau angka satu yang di sini, ini kan antara kolom satu dengan kolom satu. Makanya nilainya satu ya jelas dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Dua dengan dirinya sendiri tuh ya. Yang beda kan ini. Kolom satu, kolom dua. Kadang nilainya muncul di sini, kadang muncul di sini. Intinya terjadi persilangan antara kolom satu dengan kolom. Kita bisa ambil kesimpulan. Nah, jadi teman-teman silakan ambil kasus-kasus apa yang di masyarakat yang ingin Anda cari tahu pengaruhnya itu ya. Studi saya kebetulan penelitian saya sekarang adalah faktor-faktor sosial kemasyarakatan dengan risiko penyakit tertentu. Contoh DBD, kemarin penelitian saya tentang DBD. Apakah DBD itu disebabkan karena datangnya musim pancaroba? Atau justru DBD itu ada saat musim panas? Atau mungkin DBD itu di tempat yang penduduknya rapat? Atau mungkin DBD itu erat kaitannya atau kuat hubungannya dengan tingkat kemiskinan atau dengan tingkat pendidikan masyarakat?
atau dengan tingkat sanitasi masyarakat. Nah, itu yang kita jawab dalam penelitian kita. Metode penyelesaiannya ya kayak gini. Singkat ya, simple ya, dengan nilai korelasi. Oh, korelasinya sekian. Nah, sehingga terjawab. Kita menjawab sesuatu berdasarkan ilmiah. Gitu, teman-teman. Oke, hari ini saya tambahkan ini ya, sampai korelasi ini. Ingat, minggu depan itu teman-teman tugasnya presentasi satu per satu. Semoga pertemuan satu itu bisa beberapa orang. Kalau belum selesai semua ya next di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya bagaimana tentang presentasinya, teknis presentasinya nanti saya jelaskan. Gitu ya. Oke, untuk program kita yang saat ini saya tutup dulu. Insya Allah yang rekaman kuliah kita ini akan saya share di YouTube seperti biasa ya. Itu cuma orang X saja yang bisa akses YouTube-nya ya, karena ini kan kuliah X. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf hari ini kuliah pengganti ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.